Nah, saya 7 kali lolos pembunuhan dan saya sampai sekarang masih berbicara di forum ini. Karena saya lolos 7 kali dari pembunuhan, maka setelah itu pagi, siang, sore, malam saya diajak orang makan, ditawari jabatan, ditawari uang dari puluhan sampai ratusan miliar. Saya tidak pernah terima sampai detik ini, karena saya bilang luruskan dulu hukumnya. Karena mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka beragama, akhirnya satu persatu dirontokkan oleh Tuhan sampai ketua DPR. Demikian juga kasus ini. Saya selalu mengingatkan, jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah kehendak daripada Sungai Bahar. Ini kehendak Tuhan. Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan, 2011, utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP, dan lainnya itu. Oleh karena itu, jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya, karena saya tidak tergoda dengan uang dan tidak tergoda dengan kekuasaan. Amin. Saya hanya tergoda memperbaiki institusi kepolisian dan memperbaiki negara ini. Karena saya punya kepentingan melanjutkan amanah daripada opung saya, karena opung saya dulu sama ayah saya ditangkap Belanda sama Jepang ketika mempertahankan negara ini. Itu juga yang selalu berulang kali saya ucapkan kepada Putri Soekarno, karena saya bersahabat sama dia sampai meninggal. Kita punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai kita pendiri negara ini. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara-cara suap dan atau cara-cara perbuatan melawan hukum. Kepentingan saya tidak ada yang lain. Saya mau melihat negara ini bagus. Saya rindu negara ini bagus. Saya rindu polisi Republik Indonesia menjadi polisi yang humanis, sebagai tempat orang mengadu untuk mendapatkan perlindungan baik di bidang hukum, keamanan, ketertiban. Jadi polisi benar-benar sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Juga sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang HAM lainnya, kan begitu. Nah, oleh karena itu hilangkan dulu dari pikiran masing-masing menutupi perkara ini untuk menyelamatkan 1-2 petinggi kepolisian. Tetapi kalau kita ikhlaskan, okelah setiap orang harus dihukum apabila bersalah dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Maka selesai sudah, tidak perlu terus berbohong. Nah, terkait dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini saya melihat mereka itu memang banyak dikecam beberapa hari ini. Sehingga mereka menjadi kurang kehormatannya. Karena kenapa? Salah satu yang paling menonjol waktu itu dan paling banyak saya diminta keterangan, yaitu tindakan Komnas HAM melipat kertas ketika melakukan press release. Sehingga wartawannya tidak puas. Mengapa wartawan puas dengan saya atau dengan rekan-rekan saya, Martin Johnson, Febri, dan sebagainya? Karena apapun bukti yang kita temukan, kita expose, kita berikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu ketika saya expose misalnya, di channelnya Herlo Berleso atau di channelnya Repli Harun. Yeah. Itu saya lihat 100% positif. Tidak ada yang membuli saya. Karena kenapa? Karena mereka puas. Karena memang sekarang ini sudah berada pada tataran transparansi informasi publik, tidak bisa lagi ditutupi. Kalau dikatakan bukti harus dibuka di pengadilan, lalu bagaimana dengan Karopenmas Polri atau Kadif Humas Polri yang menyatakan almarhum meninggal akibat tembak-menembak. Nah, saya tidak bisa dibatasi dengan ancaman-ancaman baik dari Kadif Humas Polri maupun dari yang lainnya untuk tidak berpikir. Karena kebebasan berpikir dan berpendapat itu sudah dijamin oleh konstitusi, dijamin juga oleh undang-undang HAM. Dan itu juga dijamin oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Sesungguhnya pikiran itu liar. Makanya Mahatma Gandhi mengatakan, actually, there are no limits to thoughts, but human being limited himself, katanya. Tidak ada batas pemikiran daripada manusia, tapi manusia yang suka membatasi melalui norma-norma, kan begitu. Tetapi pikiran kita itu liar, bisa berpikir tentang apa saja, bisa berhipotesa A, hipotesa B, hipotesa C. Nah, itulah Tuhan ciptakan, memang kita harus berpikir, tetapi harus ada etika dan pertanggungjawaban moral, kan begitu. Jadi terkait dengan Komnas HAM ini, memang wajar kalau misalnya diragukan kredibilitasnya karena sikap mereka cenderung melegitimasi
tindakan-tindakan oknum-oknum yang bersarang di kepolisian. Misalnya katakanlah terkait dengan CCTV. CCTV kan sudah disambar petir, kok ada CCTV lain? Harusnya kan ada penjelasan. Setelah disambar petir CCTV-nya, lalu petir itu mengembalikan kembali CCTV-nya, kan harus begitu, baru fair. Artinya dikembalikan oleh petir. Berarti ini petirnya kan petir buatan. Yang berupa tangan-tangan jahil, kan begitu. Baru ada jelas. Dan kalau bisa dibuatkan juga berita acara tentang serah terima dengan petir itu. Misalnya di serah terima itu dia katakan memang awalnya petir telah menyambar, tetapi setelah rame petir mengembalikan kembali. Ini berita acaranya, kan jelas. Jadi ada penyitaan dari tangan petir itu, kan gitu. Nah itu baru bisa diterima. Orang ketua RT di sana saja berteriak-teriak, kok kenapa saya tidak dianggap? Saya juga mantan jenderal bintang 2. Saya ketua RT, kenapa diambil dekordernya tanpa izin saya? Itu kan fakta. Itu fakta yang tidak bisa dibantahkan, kan begitu. Tapi kalau tiba-tiba kembali ketemu CCTV-nya, itu mesti diuji secara laboratorium forensik. Kemudian juga harus diuji oleh digital forensik. Nah, kenapa harus diuji? Tentu saya bisa kasih contoh. Saya punya putri yang sangat cerdas. Mereka itu juara-juara di sekolah. Salah satu putri saya itu, Putri Bontot nomor 5, itu umur 9 tahun. Ketika dia duduk di kelas 6, umur 9-10 tahun, itu kan ada sekolah online. Lalu rupanya dia setiap sekolah online itu dia di kamar, saya pergi kerja. Tiba-tiba istri saya dapat telepon dari sekolah. Sekolahnya waktu itu di Notre Dame, Jakarta Barat. Gurunya komplain, itu anak ibu mungkin ada gangguan dengan internet. Setiap saya bertanya, dia tidak pernah mendengar, tapi dia asik terus belajar katanya. Coba dicek dulu, siapa tahu internetnya ada gangguan. Ternyata dicek oleh istri saya, anak saya itu tidur pulas di tempat tidur, tetapi videonya jalan terus diajari oleh guru. Berarti berhari-hari atau berminggu-minggu gurunya mengajari video anak yang sedang belajar. Bayangkan itu umur 9-10 tahun, bagaimana cerdasnya. Maka saya katakan kepada istri saya, jangan marahi. Itu adalah pernah saya alami di masa kenakalan-kenakalan di masa anak-anak. Itu tandanya cerdas. Baik, artinya yang mau saya katakan adalah anak 9-10 tahun aja begitu cerdasnya. Apalagi yang ahli digital forensik. Bukan tidak mungkin CCTV yang diperagakan oleh Komnas HAM dan lainnya itu adalah hasil editan. Dan sudah tidak rahasia lagi, misalnya artis-artis cantik, wajahnya diedit, ditempelkan kepada wanita nakal, sehingga menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik, seolah-olah dia perempuan nakal, padahal itu hasil editan. Oleh karena itu, ada baiknya Komnas HAM dan Kompolnas itu bijak, diuji dulu alat bukti itu, benar apa tidak, hasil editan atau tidak. Karena apalagi ini sudah ada sejarahnya disambar petir, kan begitu. Kemudian saya juga mengecam Kompolnas, di mana Beni Mamoto hampir setiap hari dia memberikan penjelasan-penjelasan yang berpihak kepada oknum kepolisian tertentu. Beni Mamoto dia tidak tidak merasakan bagaimana apabila yang terjadi kepada Brigadir Joshua ini menimpa keluarganya. Dia tidak menunjukkan empati sedikit pun. Yang ada dilakukan dia bertindak sebagai bemper. Apakah betul tugas Kompolnas seperti itu? Setiap hari berbicara di televisi, lalu kapan dia mengerjakan yang lainnya?